Karena bos ibu sangat tampan. Pasti banyak gadis cantik yang berlomba-lomba mengejarnya. Jika ibu tidak mencoba mengejarnya juga, aku akan membantumu. Dasar bocah nakal. Dari mana kamu mendapatkan ide seram itu? Bagaimana Anda bisa mengenal bos saya? Kamu belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana kamu tahu dia tampan? Saya tahu dan saya akan membuatnya menjadi ayah saya. Entahlah. Dia adalah Raja Iblis yang menakutkan yang memakan anak-anak. Apakah kamu ingin ayah seperti itu? Lepaskan aku, Bu. Paman. Aku di sini. Melihat itu anaknya langsung berlari. Lepaskan aku, Bu. Paman. Aku di sini. Anak itu langsung berlari. Wanita itu sepertinya bermain trik di belakangku. Menarik. Baru saja aku berbicara buruk tentang dia di belakang punggungnya. Apakah putriku akan melaporkannya? Tapi putri kecil. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Mengapa kamu datang ke sini? Ibu, Paman, kita bertemu lagi. Ledin, apakah kalian berdua saling kenal? Bu, ini orang yang memberi aku sekotak coklat hari itu. Apakah dia putrimu? Itu benar. Sebelumnya dia datang menemui kakek saya untuk melakukan kencan buta. Apakah Anda seorang ibu tunggal? Ah, itu bohong. Dia sering marah pada ayahnya. Jadi dia pergi mencarikanku pria untuk kencan buta. Bukankah anak-anak suka bermain sedikit nakal? Aku harus membuat pria ini percaya kalau putriku punya ayah. Apakah dia memang sudah menikah? Mereka berdua tidak tahu kalau kedua anak di depan mereka ini adalah anak mereka sendiri. Apakah tanganmu sudah sembuh? Apakah dia baru saja memberikan perhatian? Aku sudah sedikit baik. Jika tanganmu masih belum kuat, tak perlu kembali bekerja dulu. Kamu bisa mengambil cuti beberapa hari lagi. Sejak kapan dia begitu mudah diajak bicara? Sepertinya, ada harapan untuk mengajaknya ke pesta pertunangan. Tangan ibu sudah sembuh. Jadi dia bisa pergi bekerja besok. Mereka menyatukan kedua tangannya. Kemudian mereka membawanya ke restoran. Silakan duduk. Aku akan pergi membeli buah dulu. Saudaraku, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Silahkan. Ternyata, itu adalah rencana mereka. Tak disangka, wanita ini bahkan bisa menyembuhkan penyakit Chan Hoang secara tiba-tiba. Putrimu sangat menggemaskan. Dia memang sangat pandai bicara. Semua orang sangat menyukainya. Tapi aku jarang melihatnya akrab dengan temannya. Sepertinya dia cocok dengan putra Anda. Ketika mereka hendak mengambil sesuatu, mereka ingin mengambil barang yang sama. Dalam situasi yang menegangkan ini, mereka terlihat sangat canggung. Bu, bolehkah aku keluar? Apakah kalian akan baik-baik saja? Tapi kalian harus perhatikan keselamatan. Anda dan Chan Hoang terlihat sangat tertutup. Maaf kalau saya mengatakan sesuatu yang salah. Tapi, ada yang ingin saya katakan. Tentang pesta pertunangan Jenderal Tan. Mungkin aku terlalu banyak bertanya yang tidak ada hubungannya dengannya. Sebaiknya aku tidak terlalu banyak bertanya. Orang ini sungguh tidak mengerti apa yang orang lain katakan. Sepertinya aku harus lebih berusaha. Saya mengundang Anda untuk makan ini. Saya harap Anda bisa. Ikutlah dengan saya sebentar saja. Chan Hoang tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jadi selama ini dia tidak mau berbicara. Dahulu, dia adalah seorang anak yang lebih pintar dari anak sejajarannya. Itu karena aku tidak merawatnya dengan baik. Ledin Sam terlihat cukup menyedihkan. Xia sangat kaya, mulia dan unggul dalam bisnisnya. Tetapi dia tidak mampu menyembuhkan anaknya sendiri. Hei, tunggu sebentar. Apa yang aku pikirkan? Kemana dia pergi? Haha, aku di sini. Ada apa? Saudaraku, apakah maksudmu kamu tidak punya ibu? Dan aku juga tidak punya ayah. Jadi jika mereka bersama, kita akan menjadi sebuah keluarga. Kita harus bekerja sama. Anak itu pun duduk di sebelah wanita itu. Chan Hoang, kemarilah. Tidak mau. Dia sepertinya menyukai ibuku. Jadi biarkan dia duduk di sebelah ibuku saja. Tidak apa-apa, aku juga akan duduk di sini. Paman, berapa umur Chan Hoang? Apakah dia lebih muda dariku? Chan Hoang sekarang berusia 5 tahun. Dia lahir sehari sebelum festival pertengahan musim gugur. Bagaimana denganmu? Sehari sebelum festival pertengahan musim gugur. Tak disangka, dia lahir di hari yang sama dengan Tintin. Mungkinkah? Gadis itu mulia menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus sekali. Tintin kecil hampir berusia 5 tahun. Mendengar itu, dia langsung berlari ke ibunya. Dia pun membisikkan sesuatu. Bu, kamu salah ingat. Umurku sudah 5 tahun. Aku baru tahu kalau aku lahir di hari yang sama dengan Chan Hoang.
Sepertinya ini bukan suatu kebetulan. Tidak mungkin. Tietin, kita harus pulang. Bu, aku masih ingin bermain lebih lama lagi bersama Chan Hoang. Tidak bisa Fan Tietin. Paman, tolong selamatkan aku. Ibu sudah memanggil nama lengkapku. Aku sangat takut. Kemudian dia melihat sebuah pesan. Kenapa kamu belum datang? Pestanya akan segera dimulai. Sepertinya aku tidak bisa mengandalkannya lagi. Saya yakin dia tidak akan mau ikut. Tetapi saya mendengar bahwa dia menginginkan kesembuhan anak itu. Saya harus tetap mencoba keberuntungan saya. Kita tidak bisa memisahkan anak-anak ketika mereka sedang asik bermain. Apakah tidak masalah jika main sebentar lagi? Presiden Lee, tolong bantu saya. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi aku harus menitipkan anakku. Aku merasa, kamu adalah orang tercantik di kota ini. Kamu dan Liu Trah benar-benar pasangan yang sempurna. Tan, ku dengar Liu Trah meminta seorang desainer Italia untuk membuatnya sendiri untukmu. Apakah nilainya lebih dari 500.000? Tolong izinkan aku menyentuhnya. Tidak apa-apa, ini memang dirancang oleh desainer khusus. Itu begitu indah. Kawan, kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Hah, apakah ada wanita lain yang mengganggu pikiranmu? Jika apa yang Anda katakan itu benar, apakah Anda percaya? Hei, kamu mau pergi kemana? Ayo kejar. Hei, Anda benar-benar ada di sini. Hah, hari ini saya telah menyiapkan kejutan besar untuk Anda. Mari kita tunggu dan lihat betapa malunya Anda. Aku tahu kamu pasti masih memperhatikanku. Siapa yang peduli padamu? Apakah kamu sedang melamun di siang bolong? Benarkah itu Nona Fan? Saya pikir saya salah. Seluruh keluarga mengira dia sudah meninggal. Aku tidak mati. Sepertinya aku telah mengecewakanmu. Yang kecewa itu bapakmu. Dia pulang ke rumah tanpa sadar dan menghubungi keluarganya. Ayah sungguh patah hati. Ketika aku mendengar kamu pergi ke luar negeri. Dia akan pergi ke luar negeri. Tapi aku sama sekali tidak peduli dengan ayahmu. Itu tentang aku dan ayahku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa tidak ada hubungannya dengan saya? Saya putri sulung Fan Gia. Tentu saja saya harus mengurus urusan Fan Gia. Bertahun-tahun Anda berada di luar negeri. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dia temui tapi dia masih belum lulus kuliah. Reputasi Fan Gia telah dihancurkan olehmu. Anda sudah lama tidak layak menjadi keluarga Fan Gia. Ada apa ini? Kamu tidak seperti adikmu yang menjadi kebanggaan Fan Gia. Mengapa kamu begitu tidak bermoral dan merusak reputasi Fan Gia? Sulit dipercaya bahwa kedua putri Fan Gia ini begitu berbeda. Aku belum lulus. Dan aku kenal banyak pria. Bukan itu yang kamu inginkan. Saya bahkan tidak memperdulikan properti kalian. Dalam mimpi, saya dan ibu saya selalu mentertawakan kalian. Kamu dan ibumu sudah mencoreng nama baik keluargaku. Sepertinya kamu ketakutan. Kembali atau tidaknya, itu urusan saya. Karena kita tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Maka jangan anggap dirimu sebagai saudaraku. Kita bukan anak-anak lagi. Siapa yang tidak bisa melihat niat busukmu itu? Apakah kamu berani mengutukku? Nona tertua Fan Gia, kenapa begitu kasar? Dia bahkan berani berkata seperti itu kepada adiknya sendiri. Berbicara seperti itu sungguh memalukan. Jangan berani-berani menghalangi jalanku. Fan Mai, aku peringatkan kamu. Jangan berani-berani kembali ke Fan Gia. Saya sangat sibuk. Saya tidak mau berurusan dengan kalian. 6 tahun yang lalu, bukankah dia harus menjalani hidup yang susah? Kamu telah membuat reputasinya hancur. Membuat ayah membencinya. Dan dia sebagai kehilangan jabatannya sebagai ahli waris. Aku tidak menyangka dia masih bisa lolos malam itu. Sejak saat itu, sudah 6 tahun telah berlalu. Jika tidak mau mengambil warisan ayah saya, apa niatnya dia pulang?